Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ahmadullah, NIM 1152-2030. Mata kuliah Pendidikan Patriotisme dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi tugas Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Patriotisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri, tujuan, jenis, sikap patriotisme, dan contoh sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian patriotisme. Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme, yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan atau herois dan patriotis. Patriotisme dalam bahasa Inggris, pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta, benda, maupun jiwa raga. Sikap patriotisme mencerminkan perbuatan cinta tanah air, di mana seorang rela berkorban dan pantang menyerah dalam membela bangsa dan negara. Sikap patriotisme harus kita miliki dan teladani dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ciri-ciri sikap patriotisme. Yang pertama, adanya rasa simpati terhadap bangsa. Seorang patriotik mampu mencintai bangsa dan negaranya tanpa mengharapkan keuntungan pribadi pada dirinya sendiri. Hal ini dapat menciptakan rasa solidaritas di dalam diri seseorang demi mencapai kesejahteraan bangsanya. Patriotisme dapat membuat seseorang mampu melihat kekuatan dan kelemahan negara dan bangsanya. Berikutnya, patriotisme dapat menciptakan rasa solidaritas terhadap sesama sehingga mampu mencapai kesejahteraan bangsa. Rasa cinta tanah air merupakan nilai budaya bangsa dan merupakan modal penting bagi perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa. Patriotisme membuat kita merasa memiliki identitas diri sehingga dapat melihat, menerima, dan mengembangkan watak dan kepribadian bangsa. Patriotisme bersifat terbuka sehingga kita dapat melihat bangsa dalam konteks dunia, bersedia untuk terlihat di dalamnya, serta bersedia belajar dari bangsa lain demi kemajuan bangsa. Ciri seorang patriotik. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, memiliki jiwa pembaharuan. Yang kelima, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tujuan sikap patriotisme. Yang pertama, secara umum, patriotisme bertujuan untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara dari ancaman, baik ancaman dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, patriotisme bertujuan untuk menghapus ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan, hak dan kewajiban warga negara, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, patriotisme juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri setiap warga negara, sehingga negara dapat menghadapi berbagai ancaman. Yang keempat, paham yang menganut rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa bertujuan untuk menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama warga negara. Jenis-jenis patriotisme. Yang pertama, patriotisme buta. Patriotisme buta adalah suatu bentuk kecintaan terhadap negara dan bangsa tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain. Paham ini ditandai dengan ciri-ciri tertentu seperti: pertama, sikap loyal, tidak toleran terhadap kritik, tidak ada evaluasi positif. Yang kedua, patriotisme konstruktif. Patriotisme konstruktif adalah rasa cinta terhadap tanah air
dan bangsa dengan mempertimbangkan dan mendukung pandangan orang lain. Jenis patriotisme ini ditandai dengan ciri-ciri tertentu seperti adanya tuntutan akan kesetiaan dan kecintaan rakyat dengan mempertimbangkan masukan dan kritik. Terdapat evaluasi positif, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Contoh sikap patriotisme di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, contoh sikap patriotisme dalam bidang ekonomi. Mencintai dan memakai produk dalam negeri. Mengembangkan kegiatan usaha produktif. Menambah performa kepemimpinan dan manajemen. Mengembangkan koperasi menjadi usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan demi kesejahteraan bersama, tidak melaksanakan politik monopoli dan menumpuk barang atau keuntungan pribadi serta menyelesaikan orang lain. Yang kedua, contoh sikap patriotisme dalam bidang hukum. Yang pertama, berusaha mentaati hukum dan norma yang berlaku di masyarakat, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Yang ketiga, tidak main hakim sendiri. Yang keempat, saling menyadarkan saat ada yang melakukan pelanggaran hukum. Yang kelima, berani mengabarkan terhadap pihak yang berwajib apabila ada yang bersalah. Yang keenam, berani dan wajib menjadi saksi pengadilan demi menjunjung tinggi kejujuran. Yang ketujuh, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Selanjutnya yang ketiga, contoh sikap patriotisme dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, menjaga kelestarian adat daerah. Yang kedua, saling tolong-menolong orang yang terkena musibah. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keindahan secara umum. Yang keempat, menambah pelayanan umum yang adil dan merata. Yang kelima, mampu menyeleksi adat asing yang masuk. Yang keenam, menerima pengaruh adat asing yang dapat memajukan dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Yang keenam, menolak pengaruh adat asing yang masuk tidak sesuai kepribadian bangsa. Selanjutnya, contoh sikap patriotisme dalam bidang pertahanan keamanan. Menjaga keamanan lingkungan, menjaga keamanan ketertiban masyarakat, menolong aparat dalam tugasnya menjaga keamanan, mengabarkan hal yang dapat membahayakan masyarakat terhadap polisi, menolak paham komunisme dan ateisme. Selanjutnya, contoh sikap patriotisme di lingkungan keluarga. Yang pertama, mengibarkan bendera merah putih di lingkungan rumah saat hari kemerdekaan itu. Yang kedua, membaca buku bertema perjuangan, menolong pekerjaan orang tua, memberi teladan dalam hal kegiatan keagamaan, menjaga nama baik keluarga dalam perilaku. Selanjutnya, contoh sikap patriotisme di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengikuti upacara di sekolah dengan hikmat. Yang kedua, menghayati serta memahami makna dari lagu-lagu perjuangan. Yang ketiga, menghubungkan setiap materi pembelajaran dengan kualitas kepahlawanan. Selanjutnya, rajin belajar. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengikuti kegiatan contohnya pramuka dan PMR. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.